Episode dimulai dengan Sarah yang diam-diam mengikuti David dan Kinanti ke rumah sakit. Bagi yang baru saja mampir ke channel ini, silakan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Di sisi lain, ada Kinanti yang membawakan makanan serta selimut untuk Abimana. David yang memperlihatkan gerak-gerik atau tingkah laku dari Kinanti pun mulai merasa aneh. Dulu Kinanti bilang bahwa dirinya melakukan semua ini hanyalah tugas karena dirinya sebagai istri dari Tuan Abimana. Tapi David sekarang melihat bahwa yang dilakukan Kinanti itu bukan karena kewajiban, tapi karena cinta yang ada di hatinya. David yang suka atau sangat mencintai Kinanti pun sangat amat sedih saat melihat perlakuan Kinanti ke Abimana makin hari makin romantis. David pun bengong saat Kinanti meminta Tupperware untuk meminta baju-baju milik Abimana untuk dipindahkan ke lemarinya. David pun sampai dipanggil beberapa kali supaya dia sadar karena dia dari tadi bengong memikirkan perlakuan Kinanti ke Abimana. Di akhir, Kinanti pun memberikan makanan ke David untuk dia makan karena Kinanti tahu David sangat kelelahan dan kecapean seharian bekerja. Di sisi lain, ada Keisha yang ternyata beneran hamil anaknya Herman. Keisha ingin menggugurkan hamilan itu, tapi dokter tidak bisa menggugurkannya karena janin yang dikandungnya itu sehat dan tidak ada komplikasi lainnya. Tapi Keisha sangat amat benci dengan janin yang ada di kandungnya karena itu adalah janin dari anaknya Herman yang dia tahu itu bahwa adalah laki-laki brengsek. Di sisi lain ada Anita yang memikirkan gimana caranya untuk bisa membunuh omanya sendiri. Anita yang minta bantuan Reno untuk bagaimana caranya agar tidak ketahuan, bahkan jejaknya itu pun mulus, tidak diketahui oleh keluarga satupun. Reno pun menyarankan agar mengalihkan semua keluarga untuk tidak ada di rumah sakit, sehingga aksi dari Anita itu pun lancar dan tidak diketahui oleh siapapun. Di sisi lain, ada Kinanti yang baru saja ke rumah sakit. Abimana yang baru saja bangun dari tidurnya pun menanyakan kenapa Kinanti begitu sangat amat lama, padahal dirinya hanya mengambil baju dan makanan saja. Kinanti pun menjawab bahwa dirinya pun memasak terlebih dahulu. Di sisi lain ada Anita yang sedang mencari barang bukti di tangga. Dia tidak ingin ada satupun bukti yang tertinggal di situ. Aksinya itu terlihat oleh Bijumi. Bijumi pun yang bertanya kenapa Nyonya selalu mencari di area tangga. Anita pun menjawab bahwa antingnya hilang dan jika ditemukan harus segera mengembalikannya kepada dirinya. Alih-alih tidak mau ketahuan, Anita pun bilang bahwa awas saja nanti antingnya jika dijual oleh Bijumi. Di sisi lain ada Kinanti yang keluar untuk mengambil jus. Tiba-tiba saja ada yang masuk ke ruangan omanya Tuan Muda. Tuan Muda pun langsung menengok dan bilang, "Kamu ngambil jusnya cepet banget." Ternyata sosok itu bukan Kinanti melainkan adalah Sarah. Sarah langsung saja masuk dan memeluk Abimana dengan panggilan sayang. Abimana yang kesal akan kelakuan dari Sarah itu yang tiba-tiba saja masuk dan memeluknya langsung membawanya keluar kamar untuk berbicara berdua saja. Kinanti yang memergoki mereka berdua pun mendengar semua percakapan yang dimana Abimana mengakui semuanya kepada Sarah bahwa dirinya tidak benar-benar mencintainya. Dia hanya balas dendam dan dia tidak menyalahkan dirinya karena Sarah sudah diperingatkan oleh Kinanti, tapi dia tidak mau mendengarkannya. Sarah yang tidak mau dan kekeh bahwa bilang dirinya akan segera menikah dengan Abimana. Abimana pun yang marah dan kesal karena perlakuan Sarah yang sangat amat keterlaluan.
Di sisi lain ada Kinanti yang mengejar Sarah. Kinanti pun bilang bahwa dirinya sudah diperingati oleh dirinya. Tapi Sarah tidak mau mendengarkannya sampai Sarah bilang kalau semua ini gara-gara ulahnya, Kinanti yang menghasut Abimana untuk menjauhinya. Kinanti yang langsung didorong oleh Sarah pun tertangkap oleh David. David yang menyelamatkannya hingga Sarah pun tidak kenapa-napa. Dan Sarah pun bilang kalau benar-benar bukan Kinanti yang menyuruh Abimana menjauhinya, bahwa Kinanti harus menjauhi Abimana. Kinanti yang tidak bisa menjawab itu pun langsung terdiam. Sarah pun bilang bahwa Kinanti tidak berani untuk menjauhi Abimana. Sesudah Sarah pergi, Kinanti pun berbicara kepada David. Kinanti yang bilang akan segera menjauhi Abimana. David yang kaget mendengar perkataan itu pun langsung bilang bahwa dia tidak boleh menjauhi Abimana. Tapi apa boleh buat, Kinanti harus menjauhinya dan akan bilang ke Abimana secepatnya. Sesampainya di Abimana, Kinanti pun langsung bilang ke Abimana bahwa dia sudah puas akan kebencian dan dendamnya selama ini dan sudah puas menghancurkan keluarganya. Abimana yang coba untuk menjelaskan kepada Kinanti bahwa keluarganya itu sangat amat jahat. Dia selalu memikirkan keluarganya sedangkan keluarganya tidak memikirkan dirinya. Abimana yang tidak ingin berdebat dengan Kinanti pun langsung saja meninggalkan Kinanti begitu saja. Episode pun selesai sampai di situ. Episode terpaksa menikahi Tuan Muda episode 23 3 September 2021. Dimulai dengan kekayaan Herman yang jatuh kepada Marissa, istri sahnya itu. Dan sekarang Kinanti sudah mulai berani untuk bilang ke Sarah bahwa Abimana adalah suaminya. Jadi dia berhak marah ke siapapun yang mendekati atau yang mau mengganggu rumah tangganya. Dan di sisi lain ada Oma yang baru saja bangun dari komanya. Anita yang sangat takut dan Reno pun takut kalau jika diketahui oleh Abimana bahwa Oma jatuh dari tangga itu sebab ulahnya. Soalnya Abimana mulai curiga kenapa Oma bisa jatuh dari tangga. Abimana akan menyelidiki siapapun penyebab komanya Oma. Anita yang takut akan hal itu meminta Reno untuk membantunya. Reno yang sudah muak dengan Abimana pun bernekat untuk membunuh Abimana. Terlihat Reno memegang sebuah pistol dan mengarahkan kepada Abimana. Saksikan episode terpaksa menikahi Tuan Muda dan stay terus di channel Mimin. Terima kasih.